Apa modal dan tantangan kita? Tetaplah manusia menjadi modal utama kita. Jangan pernah berpikir yang lain. Modal utama kita tetaplah manusia itu sendiri. Sumber daya manusia bukan sebagai beban. 240 juta bukan sebagai beban, tapi sebagai modal utama kita. Karena kita sadar tadi untuk mendorong ekonomi kita berbasis inovasi. Itu artinya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, syukuri negara demokrasi. Karena saya meyakini, demokrasilah sebelum kita menemukan sistem yang lain. Demokrasilah sistem yang paling mungkin dan tersedia, yang memungkinkan bisa membawa negara menjadi sejahtera. Kemudian letak geografis kita, geostrategis kita. Jadi geostrategis dan geoekonomi berkaitan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Saya ingin memulai dari sumber daya alam. Saudara sekalian, lebih 50 tahun bangsa ini menjual sumber daya alam. Nangis kita. Kita memiliki cadangan gas, gas kita jual. Kita memiliki batu bara kita jual. Kita memiliki panas bumi tidak diolah. Minyak kelapa sawit mentah kita jual. Kakao kita jual mentah. Timah kita jual mentah. Nikel kita jual mentah. Boksit kita jual mentah. Biji besi kita jual mentah. We got nothing. Very small portion. Yang bekerja adalah kuli. Mengeruk nikel dalam bentuk tanah. Masukkan ke tongkang, kirim. Very small. Neraca kerja terjadi di Korea, di Jepang, di Amerika, di Eropa. Kita beli masuk kembali. Tidak ada value added. Oleh sebab itu saya mengatakan stop. Di dalam senario kita 2014 stop menjual bahan mentah. Tidak boleh lagi negara ini menjual bahan mentah. Sekali kita menjual bahan mentah, maka kita masuk ke dalam perangkap tidak bisa menjadi negara maju. Believe me, percaya omongan saya. Kenapa? Karena berarti tidak ada skill labor, tidak ada engineer yang bekerja dari suatu proses hilirisasi yang mengakibatkan value added. Oleh sebab itu maka kita harus mengolah hilirisasi, membangun industri, membangun pabrik. Itulah senario MP3I kita. Tidak kita benarkan. Saya ditulis oleh Kevin Rookie di dalam Aryan Street Journal, Asia Street Journal, mengatakan HATA, dia sebut Hatanomic Protectionism and Nationalism. Dia katakan begitu. Karena melarang ini, melarang itu. Karena tidak mengekspor lagi. I don't care. What's wrong with that policy? Kita punya rasa nasionalisme. Masa kita bangsa sudah merdeka sekian tahun menjual bahan mentah terus? Sebagai engineer kita akan malu. Kita memerlukan proses itu. Protes luar biasa banyaknya. Namun kita tetap bertahan, kita jelaskan. Bahwa kita ini policy. Silahkan kalian invest. Tapi tidak menjual bahan mentah. Next.